Assalamualaikum, selamat pagi. Jangan lupa untuk absen ya. Gue harap kalian masih sehat dan masih semangat untuk menjalankan belajar dari rumah. Nah, kita masuk ke pelajaran IPS. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan manusia ya. Nah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi, di mana dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk kegiatan produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Dan kegiatan produksi pada akhirnya adalah dibagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Nah, kita akan bahas yaitu tentang produksi barang, di mana produksi barang ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang modal. Nah, untuk barang konsumsi adalah barang yang siap untuk dikonsumsi, sedangkan barang modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini barang produksi, di mana barang produksi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu produksi jasa yang tidak langsung dan produksi yang tidak langsung. Dimana kalau untuk jasa yang langsung itu contohnya seperti film, perawatan dokter, dan pengajaran dari seorang guru. Nah, kalau untuk yang jasa tidak langsung itu seperti pengangkutan, pergudangan, dan perbankan. Nah, lanjut ke faktor produksi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah produksi alam, di mana produksi alam identik dengan faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan bakunya. Nah, kalau untuk tenaga kerja adalah sumber daya manusianya yang digunakan kemampuannya dalam produksi. Nah, yang ketiga adalah produksi modal, di mana segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lainnya. Nah, yang keempat adalah kewirausahaan, di mana identik dengan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, di sini ada yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini dibagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, di mana distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, itu seperti pedagang sate. Nah, kalau untuk yang semi langsung itu distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara. Jadi contohnya seperti pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyaluran khusus. Nah, kalau yang tidak langsung itu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen dan grosir atau lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, di mana konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Nah, kalau untuk rumah tangga keluarga adalah karena tingkat konsumsi setiap keluarga ini berbeda-beda, dan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, ataupun lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau untuk rumah tangga perusahaan, di mana tempat berlangsungnya proses produksi, pada saat memproduksi barang, perusahaan akan memerlukan bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan modal. Nah, serta harus menentukan bagaimana berbagai hal yang berhubungan dengan produksi. Selanjutnya adalah rumah tangga negara, di mana rumah tangga negara ini bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Nah, biaya yang digunakan untuk konsumsi negara itu berasal dari masyarakat. Namun, pada dasarnya sama dengan perusahaan, di mana negara bertindak sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen. Nah, oleh karenanya setiap akhir tahun negara membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang nantinya disetujui oleh DPR. Nah, hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, di sini ada tugas individu, yaitu membuat video tentang kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah kegiatan produksi. Durasi video maksimal 2 menit. Jadi ini kalian cari pabrik ataupun apapun, misalkan keluarga kalian ini jualan empek-empek, nanti
bagaimana cara proses pembuatan pempek dari bahan mentah sampai bahan jadi hingga siap untuk didistribusikan atau dijual belikan. Gitu ya, durasinya hanya 2 menit aja. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas terkait tugas individu bisa langsung tanyakan ke saya. Nah, untuk materinya cukup sekian sampai di sini. Oh ya, untuk tugasnya ini sampai 1 minggu ke depan ya. Jadi dipersiapkan baik-baik sebaik mungkin untuk pembuatan videonya dan tugasnya. Nah, untuk materinya cukup sampai sini. Ibu harap kalian bisa jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa untuk minum vitamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.